Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di sini Novia Dewiningsih dengan NIM 20512003. Saya sekarang kelas 3A semester 6, jurusan Pendidikan Matematika di IPI Garut. Di sini saya ingin menjelaskan dan membahas satu contoh soal mengenai limit fungsi kompleks. Di sini saya sudah tulis beberapa definisi mengenai limit fungsi kompleks. Misalkan ada diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D, himpunan bagian dari C dan Z0 merupakan anggota D. Di sini ada fungsi limit fungsi Z mendekati Z0 dengan fungsi fz sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0 juga. Nah, sehingga jika situasinya seperti ini, jika 0-nya kurang dari nilai mutlak dari Z, dikurangi Z0 dan lebih kecil dari delta, di mana Z-nya itu anggota D, maka berlaku nilai mutlak dari fungsi Z dikurangi L dan lebih kecil dari delta. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soalnya. Buktikan limit Z mendekati 1 di mana fungsinya itu Z kuadrat dikurangi 1 dibagi Z dikurangi 1 harus sama dengan 2. Kita akan membuktikan ini. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisis pendahuluannya. Menganalisis pendahuluan ini untuk mengetahui apakah benar epsilonnya itu sama dengan delta. Pertama-tama dimisalkan diberikan nilai epsilonnya itu lebih besar dari 0, akan dicari bahwa deltanya juga lebih besar dari 0. Maka sedemikian sehingga ada 0 kurang dari nilai mutlak Z dikurangi 1 lebih kurang dari delta. Maka berlaku nilai mutlak dari Z kuadrat dikurangi 1 dibagi Z dikurangi 1 dikurangi 2. Nah, ini Z ini merupakan fungsi limit yang tadi. Kenapa dikurangi 2? Karena ruas kirinya itu dipindahkan menjadi satu ruas. Jadi dikurangi 2. Lebih kecil dari epsilon. Kemudian kita uraikan yang Z kuadrat dikurangi 1-nya menjadi Z kurangi 1 dikali Z tambah 1. Karena Z kurangi 1 dan Z tambah 1 ini merupakan faktornya. Kemudian kita bagi Z kurangi 1-nya. Jangan lupa dikurangi 2. Dan harus kurang dari epsilon. Maka karena ini bisa kita bagi, yang Z kurangi 1 kita bisa coret. Maka habis. Tinggal tersisa Z tambah 1. Kita tulis lagi Z tambah 1 dikurangi 2 kurang dari epsilon. Maka Z kurangi 1 kurang dari epsilon. Di sini bisa terlihat bahwa nilainya itu sama. Jadi terbukti delta sama dengan epsilon. Nilai ini dan nilai ini itu sama, sehingga membuktikan delta sama dengan epsilon. Itu terbukti. Ini untuk analisis dari pendahuluannya. Setelah kita tadi membuktikan mengenai analisis pendahuluan, yang kedua kita buktikan melalui bukti formal. Dengan masih sama soal yang tadi, kita misalkan diberikan epsilonnya sekarang lebih besar dari 0. Maka terdapat deltanya harus sama dengan epsilon. Kalau yang tadi kan epsilon harus sama dengan delta. Sekarang delta harus sama dengan epsilon. Ini sama-sama saja. Kita buktikan, maka sehingga ada 0 kurang dari nilai mutlak Z dikurangi 1 kurang dari delta. Maka nilai mutlak dari Z kuadrat dikurangi 1 dibagi Z min 1 dikurangi 1 dikurangi 2 menjadi kita uraikan faktornya. Nah, ini masih sama. Dapat dilihat bahwa Z kurangi 1 bisa kita habis bagi. Tinggal tersisa Z tambah 1 dikurangi 2. Nilai mutlak dari Z tambah 1 dikurangi 2 sama dengan Z dikurangi 1 dan kurang dari delta. Maka ini terbukti
sama dengan deltanya sama dengan epsilon. Jadi, nilai mutlak dari Z kuadrat dikurangi 1 per Z kurangi 1 itu dikurangi 2 kurang dari epsilonnya. Jika dalam situasi nolnya itu kurang dari nilai mutlak Z dikurangi 1 dan kurang dari delta. Dan harus sama dengan epsilon. Maka terbukti dari limit fungsi Z mendekati 1, di mana fungsinya Z kuadrat dikurangi 1 dibagi Z dikurangi 1 itu sama dengan 2. Sekian dari saya mengenai limit fungsi kompleks, mengenai materi singkatnya dan contoh soalnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.